Siangnya, Kak Amel menjemput. Sesuai janji, menemaninya membeli pakaian tidur. Kak Amel ada-ada aja. Membeli hal pribadi, minta ditemani. Kami memasuki toko khusus pakaian dalam wanita yang cukup besar. Di sini banyak pilihan, dari yang murah sampai yang bermerek. Dan dulu kami juga sering mengunjungi toko ini. Yang ini gimana, Sar? Tanya Kak Amel, menunjuk patung yang memakai baju tidur warna ungu. Agak norak sih, Kak. Bagusan yang di sebelahnya. Kelihatan lebih sederhana, tapi menarik. Tapi itu warnanya biru. Kita tanya warna ungunya. Kayaknya ada deh. Biar aku tanya ke pelayan toko ya. Aku masih berdiri melihat-lihat yang lain. Kak Amel terlihat sibuk bertanya pada pelayan toko. Toko ini selalu memanjakan mata dengan bermacam pilihan. Aku terus melihat-lihat hingga mataku menangkap seseorang yang tak asing di dekat kasir. Mas Arga. Aku melihat ia sedang membayar sebuah baju tidur wanita, dan ia hanya terlihat sendiri. Aku segera melangkah, ingin mendekatinya. Namun, Sarah, sini lihat, ada model lebih bagus. Tiba-tiba Kak Amel menarik tanganku. Tunggu bentar, Kak. Aku mau ke sana dulu. Jawabku ingin menemui Mas Arga. Kemana? Ada teman tadi di sana. Jawabku berbohong. Gimana pun juga, aku malu jika ketahuan Mas Arga membeli baju tidur wanita. Mungkin Mas Arga mau buat kejutan untukku. Setelah aku berbalik badan, tak terlihat Mas Arga. Aku yakin ia tak jauh dari toko ini. Rasa penasaran membuatku berlari ke pintu keluar di sisi kanan, berharap menemui Mas Arga. Namun tetap saja ia tak ku temui. Cepat sekali langkahnya. Hingga sekejap saja aku kehilangan jejak. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menelponnya. Ya, Sarah, jawab Mas Arga di ponsel. Mas di mana? Tanyaku. Ya di rumah dong, Sar. Kan kamu pakai motor hingga aku tak bisa keluar. Jawabnya sangat lancar. Kenapa Mas Arga bicara kalau ia sedang ada di rumah? Tak mungkin aku salah lihat. Kami hidup berumah tangga, bukan setahun atau 2 tahun. Umur dia saja sudah 12 tahun. Jangan bercanda, Mas, ucapku menanggapi. Mana tahu Mas Arga sedang bercanda, meskipun ia terdengar tak bercanda. Aduh, Sarah, kamu kenapa sih? Udah deh, aku mau keluar dulu. Pak Rudi memintaku datang ke rumahnya. Tapi motor aku pakai, Mas. Aku naik ojol aja. Entar gak usah tunggu aku. Kemungkinan pulang larut. Dan pasti bawa kunci cadangan. Aku menyambung ucapannya. Ini sudah kebiasaan yang hinggap di kepala. Iyalah, Sar. Masa itu aja masih dijelaskan? Kayak gak tahu aku aja. Pikiranku berkata, baju tidur itu untuk aku. Ya, semacam kejutan. Namun entah kenapa firasat berkata lain. Selama ini ia tak terlihat seperti suami yang romantis hingga membelikan sesuatu buat aku. Apakah ada hubungannya dengan kwitansi yang aku temukan? Hei, bahuku ditepuk Kak Amel hingga aku tersentak. Kok malah bengong di sini? Mana temannya? Kak Amel melihat ke sekitar. Udah pergi, Kak. Tadi aku lihat, tapi kok... kita masuk aja, jawabku. Lalu kami kembali masuk ke toko itu. Selanjutnya, kami ke toko tas yang bersebelahan di toko itu. Kak Amel membeli 3 tas sekaligus, dan tentunya satu pilihanku. Ternyata yang pilihku itu untukku. Ada rasa tak enak, tapi jika menolak,
Kak Amel pasti tersinggung. Aku tahu, ia tak suka ditolak. Kalau niat memberikan sesuatu, lagian aku juga butuh. Makasih ya kak, aku jadi gak enak nih. Udah dibeliin tas, terus ditraktir makan siang, ucapku. Lalu menyuap nasi. Kami makan di restoran masakan Padang. Menu andalan dari dulu, yaitu rendang dan ikan asam pade. Bahkan kami tak malu makan 2 piring, saking menikmati enaknya masakan itu. Sambil bercanda, kulihat Kak Amel tertawa lepas saat aku cerita lucu. Ya begitulah, jika kami bicara nyambung dan suasana terasa asik. Oh iya Sar, aku kalau di rumah jarang loh tertawa gini. Paling Mas Ismail bicara proyek melulu. Terus ia juga sering muji kerjaanmu bagus dan cepat. Ah, Kak Amel mau bikin aku tersanjung. Basi ah. Lagian aku butuh kerja kak. Aku malah sangat berterima kasih kakak mempercayakan aku di jabatan sekarang. Bukan aku Sarah, tapi emang Mas Ismail suka kinerja kamu. Dan aku juga setuju kamu di posisi ini. Tetap saja kakak menyetujuinya. Makasih ya kak. Kak Amel mengantarkan aku kembali ke kantor. Setelah meminta izin ke Pak Ismail, aku mengendarai motor menuju proyek pesantren. Rasa penasaran membuatku ingin tahu seperti apa pengerjaan di sana. Setelah kunjungan pertama kemarin, hari ini Mas Arga tidak masuk kerja. Jadi kemungkinan hanya bertemu Pak Rudi, selain Pak Yoyo, pengawas lapangan dari perusahaan tempatku bekerja. Gimana Pak Yoyo? Apakah ada kendala di lapangan? Tanyaku sambil berjalan mengelilingi area proyek pesantren. Sampai sekarang, alhamdulillah semuanya lancar Bu, jawab Pak Yoyo ramah sambil melangkah di sampingku. Jangan panggil Bu Pak, kemungkinan aku seusia anak Bapak. Panggil Sarah saja, ucapku. Tapi Ibu Sarah adalah atasan saya. Kita sama-sama kerja di perusahaan yang sama. Aku justru lebih suka jika Bapak memanggil Sarah aja. Ternyata Bu Sarah, Sarah, orang yang ramah. Beda sama Pak Ar. Maaf Sarah. Maksudnya Bapak nggak nyangka aja Sarah bisa bersikap seperti ini pada bawahan. Biar nggak kaku aja Pak. Toh aku juga pegawai Pak Ismail kok. Apa mungkin Pak Yoyo mau menyebut nama Mas Arga, suamiku? Pak Yoyo pegawai lama di perusahaan Bajatama. Ia salah satu orang kepercayaan Pak Ismail. Namun jika diselidiki alur dari pembelian barang yang berhubungan dengan proyek ini, ada campur tangan Pak Yoyo. Karena ia yang mengajukan laporan penambahan bahan, dan ia juga bertanggung jawab dengan barang-barang yang ada di lapangan. Apakah mungkin Pak Yoyo juga terlibat dalam kasus yang aku selidiki? Dari wajahnya saja terlihat orang baik-baik. Bahkan ia izin tak masuk kerja kemarin karena sakit. Ya, usianya seharusnya ia pensiun. Ternyata Bu Sarah kesini. Tiba-tiba Pak Rudi menghampiri kami. Tadi saya sedang di kedai kopi. Oh ya, Arga nggak masuk kerja hari ini. Jadi masalah biar lapor pada saya saja. Dari tadi masuk proyek, ia tak terlihat. Namun para pekerja lapangan giat bekerja. Tidak seperti saat aku pertama kali ke sini, karena mereka terlihat merokok. Ya Pak Rudi, saya tahu. Oh ya Pak, saya sudah baca laporan permintaan barang. Namun masih proses persetujuan Pak Ismail. Jika sudah disetujui, nanti akan saya pesan langsung ke distributor langganan. Loh, bukankah Pak Ismail sudah mempercayakan kami buat pemesanan barangnya Bu?
Biar perusahaan Bajatama tahu hasil aja. Lagian ini hanya membantu pekerjaan Pak Yoyo. Iya kan Pak? Lalu Pak Rudi memalingkan pandangan ke Pak Yoyo. Pak Yoyo hanya mengangguk dengan seuntai senyum kecil. Hah? Bukankah perjanjian kerjasama kalau perusahaan Ratotama hanya memakai jasa lapangan saja? Sementara semua bahan itu urusan dari perusahaan Bajatama. Iya Bu, tapi kalau Bu Sarah mau pesan langsung juga tidak masalah. Ya, saya hanya bekerja sesuai prosedur Pak. Baiklah, saya permisi dulu. Aku ingin meninggalkan area proyek pesantren. Baru menyalakan motor, terlihat Pak Rudi sudah meninggalkan proyek ini. Ia seperti tergesa-gesa hingga tidak melihat aku masih di sini. Mungkin ia punya urusan dengan Mas Arga karena teringat percakapan di ponsel. Bersambung.